Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dalam kehidupan ini ada banyak wanita yang dikenal karena kekayaannya, karena kecantikannya, karena kekuasaan yang ia miliki. Namun, berapa banyak wanita yang dikenal karena keteguhan imannya? Hari ini, kita akan menyelami kisah Asiyah binti Muzahim, seorang wanita yang tinggal di istana termewah di dunia, namun memilih rumah di surga. Asiyah bukan wanita biasa. Ia adalah istri Fir'aun, penguasa Mesir kuno, manusia paling sombong yang pernah hidup, seorang raja yang dengan angkuh berkata, "Ana rabbukumal a'la, akulah Tuhan kalian yang tertinggi." Bayangkan, tinggal bersama pria seperti itu, di dalam istana penuh kemewahan, kekuasaan, dan kebengisan. Tapi Asiyah tetap menjaga kesucian jiwanya. Ia adalah wanita bangsawan, cantik, cerdas, dan penuh kasih. Tapi di balik kelembutannya, tersembunyi iman yang kokoh. Saat Musa alaihissalam lahir dan dihanyutkan di sungai Nil, Fir'aun memerintahkan agar setiap bayi laki-laki Bani Israel dibunuh. Tapi ketika Asiyah melihat bayi Musa, hatinya tersentuh. Ia berkata kepada Fir'aun, "Janganlah kamu membunuhnya. Semoga ia bermanfaat bagi kita atau kita jadikan dia sebagai anak." Dan sejak saat itu, Musa kecil pun dibesarkan di istana oleh tangan seorang wanita beriman. Hari-hari berlalu. Musa tumbuh dewasa dan diangkat sebagai nabi oleh Allah. Ia kembali ke istana membawa kebenaran, menyeru Fir'aun untuk tunduk kepada Allah. Asiyah pun menyaksikan semuanya. Ia tahu bahwa apa yang disampaikan Musa adalah kebenaran. Dan diam-diam, Asiyah beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Namun iman itu tak bisa disembunyikan lama. Ketika Fir'aun tahu bahwa istrinya sendiri telah mengikuti agama Musa, ia murka. Istrinya sendiri, wanita yang tidur bersamanya, tinggal bersamanya, kini meninggalkannya demi Tuhan yang tak terlihat. Fir'aun tak tinggal diam. Ia mengikat Asiyah, menyiksanya, mencambuknya, menelanjanginya di bawah matahari Mesir yang membakar. Bayangkan, sahabat, seorang ratu disiksa seperti budak hanya karena ia berkata, "La ilaha illallah." Namun yang luar biasa, di tengah siksaan itu, Asiyah tidak mengeluh, tidak menyerah, tidak mengingkari imannya. Bahkan, di saat tubuhnya hancur, hatinya justru memanjatkan doa, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." QS At-Tahrim 11. Doa itu abadi dalam Al-Quran. Allah sendiri mengabadikan doanya sebagai teladan iman bagi seluruh umat Islam. Riwayat menyebutkan, saat siksaan makin berat dan Asiyah tak lagi mampu bergerak, Allah menyingkap tirai langit. Ia melihat rumahnya di surga, terbuat dari cahaya di sisi Allah. Ia tersenyum, dan seketika rohnya dicabut dengan lembut. Fir'aun kalah, ia tak bisa membunuh iman. Ia hanya bisa merobek tubuh, tapi tak bisa menjamah jiwa yang telah berpaut kepada Rabb-Nya. Sahabat sekalian, Asiyah memiliki segalanya, istana, pelayan, kekuasaan, tapi ia rela kehilangan semuanya demi menjaga iman. Ia memilih disiksa daripada kembali kepada kekafiran. Ia memilih kematian daripada hidup dalam kemewahan tanpa iman. Rasulullah pernah bersabda, banyak laki-laki yang mencapai kesempurnaan iman, tapi dari kalangan wanita hanya 4, Maryam binti Imran, Asiyah istri Fir'aun, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Rasulullah. HR Bukhari dan Muslim. Bayangkan, namanya bersanding dengan Maryam, Khadijah, dan Fatimah. Itulah kehormatan bagi wanita yang memilih iman daripada istana. Hari ini kita mungkin tidak diikat seperti Asiyah, tapi ujian keimanan datang dengan bentuk berbeda. Saat kita malu memakai jilbab karena lingkungan, saat kita ragu meninggalkan riba karena takut miskin, saat kita enggan menegakkan salat karena sibuk dunia, itu semua adalah siksaan halus yang menguji keimanan kita. Asiyah mengajarkan harta bisa hilang, tahta bisa runtuh, tapi iman
harus tetap dijaga. Walau tubuh tersiksa, selama hati tetap terpaut pada Allah, maka kemenangan sejati ada di tangan kita. Sahabat sekalian, hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah, berikanlah kepada kami hati yang seperti Asiyah, hati yang tak goyah oleh dunia, yang tetap bersinar meski langit runtuh, yang mencintaimu lebih dari segala yang kami miliki. Dan kumpulkanlah kami bersama Asiyah di rumah yang Engkau janjikan, di sisimu, di surgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.